ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Jemaah rahimahullah, suatu ketika hadis qudsi ini firman Allah yang langsung kepada Nabi Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Di situ Allah berkata singkatnya begini: ada 3 golongan yang aku cintai dan yang lebih aku cintai, dan ada 3 golongan yang aku benci dan yang lebih aku benci. Yang Allah cintai, pertama, orang kaya yang dermawan. Allah sangat cinta. Allah cinta seorang dermawan, orang kaya yang dermawan. Maka kalau kita perhatikan di Al-Quran, itu ayat amat banyak menyuruh kita berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan kamu dari sebahagian yang kamu miskin kepada kamu. Tapi sekalipun Allah begitu mencintai orang kaya dermawan, Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang dermawan. Kalau orang kaya dermawan masih lumayan, ada yang didermakan. Tapi orang miskin dermawan, ini yang luar biasa. Inilah yang dicontohkan kaum Ansar. Sekalipun mereka membutuhkan sesuatu, tapi ini saudara mereka orang Muhajirin, mereka korbankan harta mereka. Mereka pengen separuh untuk. Itulah yang dipertontonkan sahabat Rasul saat selesai berperang, yang mana banyak yang terluka, air tinggal sedikit. Maka air yang sedikit ini diberikanlah kepada yang lukanya paling parah. Tapi begitu dia menerima, dia melihat orang sebelahnya lebih membutuhkan darinya, dia kasih ke sebelahnya. Yang sebelah luka melihat seperti itu, yang sebelah lagi lebih membutuhkan darinya. Sampai kepada mereka berputar 70. Endingnya nggak ada yang dapat, mati semua. Lebih luar biasa orang miskin yang dermawan. Allah sangat mencintainya, ada kata sangat, karena ahad. Jadi jemaah rahimakumullah, dan ternyata orang miskin yang sangat dermawan ini banyak. Kalau kita baca kisah-kisah baik di hadis, baik di Al-Quran atau di keseharian. Terus yang kedua, siapa yang Allah cintai? Orang tua yang taat, udah pensiun taat dia, rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu, cinta Allah sama orang ini. Memang wajar lah. Mau diapain lagi umur itu? Udah mau mati. Tentu untuk bersiap menghadapi mati lagi. Apalagi akhir-akhir ini di bulan-bulan sekarang ini, November, ini kayaknya malam musimnya meninggal ini. Udah banyak kali November ini berita kematian yang kita baca, mulai daripada kecelakaan di tol Cipularang, ada kolonel segala yang mati. Jadi coba yang berbahagia, manfaatkan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan kamu bekal untuk kembali ke negeri Isa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tapi sekalipun demikian, Allah bilang, aku lebih cinta lagi kepada pemuda yang taat. Kalau orang tua taat, wajar. Yang luar biasa itu orang tua yang orang muda yang taat. Di saat ambisi duniawi masih memuncak,
di saat karir masih terus menanjak, di saat kebutuhan masih terus membesar, tapi ketaatannya kepada Allah tidaklah mudah. Ini yang luar biasa. Maka Allah sangat mencintai pemuda yang seperti ini. Inilah salah satu golongan yang esok saat naungan tiada, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Inilah golongan yang mendapatkan naungan tersebut. Jadi coba berbahagia, maka jadilah kita golongan pemuda yang taat. Terus yang ketiga, siapa yang Allah senangi? Orang kaya, ya, orang miskin yang tawadu. Ya. Allah sangat cinta sama orang miskin yang tawadu, rendah hati. Wajar kan? Emang ada juga orang miskin, sudah miskin sombongnya kebangetan. Maka Allah cinta sama orang miskin yang tawadu. Udah miskin, bahaya. Pinjam duit ke sana kemari ini menutupi kemiskinan. Ujungnya dibalik utang. Maka sekarang Indonesia darurat judi online karena kepengen kaya semua. Dahsyat. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tawadu. Jadi kalau kita perhatikan orang kaya yang tawadu itu, dia kaya banget, tapi gayanya slow. Cuma pakaiannya pun tidak harus yang branded, kendaraannya pun tidak harus yang bermerek, tempat duduknya pun tidak harus spesial, biasa aja. Allah suka orang yang seperti ini, karena memang realita di lapangan banyak orang kalau udah kaya semuanya kelewatan, seperti Qarun, Sa'labah, Fir'aun, dan banyak lagi. Bahkan yang sekarang lagi viral, seorang pengusaha kafe di Surabaya menyuruh seorang mahasiswa SMA sujud dan ngomong, sombong baru mulai kafe usaha yang seperti itu. Selanjutnya, Allah juga sangat benci kepada tiga golongan dan benci kepada tiga golongan. Siapa yang Allah benci? Orang kaya yang sombong. Allah benci. Tapi Allah lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini deh. Jadi orang kaya yang sombong, Allah benci. Orang miskin sombong, Allah lebih benci. Ini kalau kita perhatikan, kadang-kadang banyak juga orang miskin sombong yang kelewatan, lebih sombong pula dari orang kaya. Tahap yang disombongkan. Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sebut di Al-Quran, Allah la yahdil qaumal mustakbirin, tak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang sombong. Maka dalam ayat, sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardh, saya akan pelingkan mereka dari ayat-ayatku, mereka yang sombong di muka bumi, bighairi haq, karena mereka tidak punya hak. Wa iyyakumullah ayat la yu'minu biha. Setiap dia lihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan beriman dengan dia. Luar biasa. Kenapa? Lalu siapa lagi yang Allah benci? Pemuda yang maksiat. Allah benci sama pemuda yang pelaku maksiat, mabok, menjudi, durhaka orang tua, benci banget ini. Tapi jauh Allah lebih benci lagi kepada orang tua pelaku maksiat. Udah pensiun, umur udah 70 sekian, masih hoki PSK juga baru. Udah pensiun, udah syakaratul maut, napasnya sebenarnya masih judi online juga baru. Udah pensiun, udah syakaratul maut, masih mabuk juga baru. Nah, ini bahaya. Maka Allah sangat benci kepada orang tua pelaku maksiat. Kemudian siapa lagi yang mau benci? Orang miskin yang pelit. Udah miskin pelit, ya makin susah hidupnya.
Kemarin saya ketemu di Mekah, kawan sekampung. Tanya, tumben, belakangan ini kamu sering ngomong, ada perubahan hidup ya? Alhamdulillah Bang. Apa cerita? Kamu merasakan perubahan ini? Ada tetangga kami, anak yatim piatu. Dia nggak mau sama Pak Uni, sama Mau di Jakarta. Terus dia nggak mau sama kami asuh. Kami perlu dia seperti anak kami sendiri. Semenjak itu usaha kami menjadi. Alhamdulillah kami sekali 3 bulan melaksanakan umroh keluarga. Semenjak kejadian itu, pemulihan anak yatim piatu, tak ada ayat tak ada ini. Baunya ada, eteknya ada, makciknya ada, bulenya ada. Tapi dia tidak senang dengan orang itu, dia senang dengan orang ini yang tidak ada hubungan darah. Karena perlakuannya lebih baik. Orang miskin, tadinya mereka susah hidupnya. Pokoknya hidup mati semenjak pandemi gitu. Begitu mereka langsung berubah semua. Orang miskin dermawan, Allah bukan datang miskin. Tapi kalau udah miskin pelit, makin teruslah terjadi. Dan yang paling Allah benci siapa? Orang kaya yang pelit. Udah kaya pelit. Dia Allah benci banget sama orang seperti ini. Itulah keturunan Fir'aun, Sa'labah dan yang lain-lain. Jadi jemaah berbahagia, adalah di 12. 3 dibenci, 3 sangat dibenci, 3 dicintai, 3 sangat dicintai. Carilah golongan mana kita. Mestinya kita masuk golongan yang dicintai dan sangat dicintai. Tapi harapannya di sangat dicintai. Siapa yang sangat dicintai itu? Pertama, orang miskin yang berkorban. Yang kedua, orang muda yang taat. Yang ketiga, orang kaya yang taat. Orang miskin yang dermawan, ini yang sangat Allah cintai. Yang kedua, pemuda yang taat. Dan yang ketiga, orang kaya yang rendah hati atau taat. Mari kita masuk di golongan ini. Semoga kita berbahagia. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.